Ya, katakan, dengan iman saya menang hari ini. Dengan iman saya. Haleluya, amin. Kita datang hari ini membawa korban yang terbaik, pujian syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ada waktu yang sangat baik bagi setiap kami untuk membawa hidup kami beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kami menaikkan pujian, syukur, sukacita, sembah sujud kepada Allah yang hidup, yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mempunyai iman, adalah orang-orang pemenang oleh karena Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami persembahkan yang terbaik dalam ibadah ini pagi ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sebab tinggi nama Tuhan kita dipuji. Haleluya. Kaulah iman kami Tuhan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatan, amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu ku pasti nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oleh karena Yesus ada dalam hidup kami, bersama Roh-Mu kami pasti menang Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi, dengan mengangkat kedua tangan kita, kita nyatakan, amin. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja
namamu dipuji. Yes, oh, haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan rindu memberikan kuasa kepada kita. Amin. Mari kita terima kuasa daripada Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kami punya kuasa menaklukkan musuh Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jahat? Amin. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami terima kuasa pagi ini Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersama, siapa jadi? Bila Allah ada bersama. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang telah menerima kuasa dari Tuhan, kita sorakkan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Boleh lambaikan tangan yang telah menerima kuasa. Haleluya Tuhan. Oleh karena kuasa itu kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman ikuti saya menyatakannya Bapak Ibu Saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Pujian kami menyatakan kami adalah lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami telah terima anugerah itu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami nyatakan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Aniaya, penderitaan, kelaparan apapun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kami sudah memiliki kuasa yang daripada Tuhan.
memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Benar Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabat. Sakit penyakit, pencobaankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan kami Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Aniayakah, penderitaankah, aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Amin Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus. Tiada satu pun yang seperti Engkau ya Allah. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus. Dalam bahaya Kau ada Tuhan. Dalam bahaya Kau menggendong. Engkau Yesus. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendong. Engkau Yesus sahabatku. Sahabat kami, Kau Allah yang sangat dekat dengan kami. Kau Allah yang setia bersama dengan kami ya Tuhan. Tiada satu pun yang seperti Engkau ya Allah.
Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman kami nyatakan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tetap menolong kami dalam setiap situasi sulit hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu sungguh kuat ada bagi setiap kami. Siara lata kalabaya sekata kalabaya sata kalabaya. Siara labaya sekata kalabaya. Setiap kami merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Kau telah menyediakan kasih-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, ralaya takara labaya. Siara labaya takara laya sakara. Tidak ada yang kami takutkan ya Tuhan. Tidak ada yang kami khawatirkan di dalam Engkau ya Tuhan. Oralaya takaralabaya satakaralabaya. Oralaya takaralabaya sikatakaralaya takaralabaya satak. Siaralaya takaralabaya satakaralabaya. Kami tanggalkan segala beban. Kami tanggalkan segala kekhawatiran Tuhan. Kami tanggalkan segala penghalang apapun ya Allah. Siaralaya takaralabaya sikedebalaya takaralaya. Siarererererere. 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 Sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Kuasa-Mu besar bagi kami. Siaralabaya takaralaya sikatakaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Kudus. Kami telah menerimanya pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutabur di dalam Dia yang memberikan
kedua tangan kita nyatakan, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sedang semuanya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Dengan iman kita nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Segala perkara kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Beri kemuliaan sorak-sorak hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami menjadi sahabat-Mu. Kami telah Engkau jadikan menjadi anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Kepercayaan kami tidak bisa diganggu gugat oleh dunia ini, karena kami tetap memandang kepada Yesus Kristus yang telah mati bangkit bagi kami naik ke sorga. Firman-Mu Tuhan akan meneguhkan kami pagi hari ini. Firman-Mu akan memberi kemenangan, kekuatan, memberi pengharapan-pengharapan yang baru yang Tuhan kirimkan dari sorga bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan ada pada kami. Pengurapan Tuhan ada pada hamba-Mu. Seluruh area ruangan ini dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap tipu daya iblis, setiap kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh iblis, oleh tipu dayanya kami patahkan, hancurkan, tolak usir dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkuasa dan kami siap dikuasai oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi ini kita bersyukur, kita sehat, kita ada, kita masih diizinkan, diberi kesempatan bagi kita untuk kita datang mempersembahkan pujian kita, merayakan kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan di setiap hari-hari hidup kita. Setiap minggu kita harus siap kemenangan itu untuk kita ikrarkan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini.
dengan satu judul, kemenangan orang percaya. 2, 3, iya. Kemenangan orang percaya. Sekali lagi, kemenangan orang percaya. Ada sering kali saya ketemu dengan orang kalau ditanya, kamu orang percaya? Iya. Terus gimana? Ya gitu-gitu aja lah. Pagi ini kita belajar untuk menetapkan dalam hidup kita, menetapkan dalam hati kita, menetapkan, memprinsipkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang telah dikaruniakan kemenangan demi kemenangan setiap hari-hari hidup kita. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-8, kita buka dalam Alkitab kita karena agak panjang satu perikop. Roma pasal yang ke-8. Dimulai ayat yang ke-31, nanti kita boleh berganti-gantian membacanya. Kalau judul perikopnya itu keyakinan iman. Nanti saya ayat 31, Bapak Ibu Saudara ayat 32 sampai di ayat 39 kita berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 2, ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu perikop ini adalah isi dari tantangan-tantangan kehidupan, dari setiap problema-problema, dari setiap masalah-masalah kehidupan. Satu perikop ini diterangkan oleh Rasul Paulus, satu perikop ini dijelaskan dengan begitu jelas. Supaya apa? Supaya setiap orang percaya boleh mengerti, dan ketika dia mengerti, dia tidak hidup dengan kekhawatiran, dia tidak hidup dengan kecemasan, dia tidak hidup dengan kebimbangan, tetapi dia akan berkata di ayat yang ke-37 itu, dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya coba renung-renungkan Rasul Paulus, kok enggak di ayat 39 ya, ayat 37 itu dituliskan. Ditutup dengan ayat 39. Tetapi dia jelaskan, lalu di tengah-tengah perikop itu dia bilang kita lebih dari pemenang. Saya buat judulnya pagi ini, kemenangan orang
percaya. Ada dua di sana, kemenangan dan orang percaya. Lalu kalau kita nggak menang, kenapa? Persoalannya di mana? Masalahnya di mana? Saya takut di orang percayanya. Jangan salahkan, jangan cari-cari kemenangan itu. Kemenangan itu sudah telah dikaruniakan Tuhan bagi orang-orang yang Dia tebus itu. Coba klik. Oke, terus. Dalam perjalanan orang percaya sebenarnya ada hak-hak istimewa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini yang harus kita ingat. Ada hak-hak istimewa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ditetapkan, yang tidak pernah diubah oleh Tuhan. Hak-hak yang akan kita dapatkan. Ketika kita mengambil keputusan masuk di area teritorialnya Tuhan, di areanya Tuhan. Atmosfernya Tuhan itu di dalamnya ada janji-janji ilahi yang Tuhan berikan. Terus ada rahasia kasih Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayainya. Perhatikan, ada rahasia kasih Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayainya. Kita harus membangun pribadi kita Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh mempercayai akan janjinya, akan rahasia-rahasia yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah peruntukkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka dasar itu kita boleh senantiasa di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan mencari dan mencari. Perhatikan. Dalam setiap keadaan, orang percaya itu sebenarnya harus dapat mencari dan menemukan. Di dalam setiap keadaan itu ada rahasia yang ilahi yang Tuhan telah perbuat. Terus, Rasul Paulus membuat suatu pernyataan tentang segala sesuatu yang dia lihat. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia tuliskan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39 ini. Dia membuat sesuatu pernyataan tentang segala sesuatu yang dia telah lihat. Yang dia telah saksikan. Yang dia telah alami sepanjang pengiringannya kepada Tuhan. Maka saya sering bilang Bapak Ibu Saudara, mengiring Tuhan itu bukan teori. Tapi mengiring Tuhan itu adalah pengalaman hidup bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Ada banyak orang berretorika tentang Tuhan. Ada banyak orang berteori ini Tuhan, ini Allah, ini Roh Kudus, ini adalah hal yang dahsyat. Tetapi mengenal Tuhan itu adalah sesuatu pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itu adalah pengalaman-pengalaman yang harus kita kumpulkan di setiap masa dan keadaan situasi hidup kita. Sehingga kita berani berkata di keadaan yang gelap sekalipun kita tegak berkata, Tuhan itu baik. Dahsyat. Ada lagu pujiannya itu. Yang baik, baik saja. Apa? Yang ku terima. Ada lagu itu. Cari nanti worship leadernya. Terus, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Yang pertama, Allah ada di pihak orang benar. Katakan amin. Allah ada di pihak orang benar. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, yakini, percayai, tanamkan di hatimu, di pikiranmu, di hidupmu, bahwa Allah ada di pihak orang benar. Jangan pernah ragukan keberadaan Allah. Jangan pernah bimbang akan keberadaan Allah. Jangan pernah khawatir akan kehadiran Allah. Karena Allah ada di pihak orang-orang yang benar. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya coba renungkan Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis ini apakah karena dia dalam peperangan? No. Ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan, dia tidak ada lagi peperangan antara suku, antara bangsa, antara kelompok. Tapi dia lebih kepada peperangan. Bagaimana siasat iblis, tipu daya iblis. Setiap siasat yang dibangun, dia runtuhkan, dia cover, dia bantah semuanya itu. Dia tidak pernah terlena akan dunia ini. Sehingga dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Pertanyaan, kenapa Pak saya sering kalah? Jawabannya adalah karena kita berpindah dari atmosfernya Tuhan ke atmosfer dunia ini. Teritorialnya Tuhan itu, kita berangkat dari sana berpindah ke atmosfer dunia, ke teritorialnya dunia. Apa itu? Kenyamanan. Sehingga kemenangan tidak bagian dan tidak milik kita. Coba klik. Allah yang sudah menempatkan dirinya ada di pihak kita, katakan amin. Allah yang menempatkan dirinya di pihak kita tadi membuat orang percaya benar-benar memiliki hak-hak yang luar biasa istimewanya yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Tapi masalahnya kita sering mencari dan mencari apa yang ada di dunia ini tanpa kita sadari. Tanpa kita sadar kita bergeser pelan-pelan. Kita bergeser sedikit demi sedikit dari areanya Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi bukan kemenangan, tetapi kekalahan. Haleluya. Tapi lewat kebenaran hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar terus memaksa. Saya senang memakai bahasa memaksa diri kita tetap ada di pihaknya Tuhan. Saya ulangi, memaksa diri kita tetap ada di pihaknya Allah. Karena dari pihak Allah tidak pernah ada perubahan. Yang terjadi sering adalah kita berubah. Yang hari ini kita di pihak Allah, besok kita berpindah ke pihak yang lain. Sehingga kita tidak mengalami hak-hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan telah tetapkan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Begitu kita diangkat dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya supaya kita tidak di neraka menjadi masuk surga, tidak. Tetapi Allah mau memperbaiki hidup kita. Jadi perbaikan yang dibangun Tuhan ketika kita percaya terus berlanjut. Perbaikan itu terus berlanjut, tidak sekali. Saya ulangi, tidak sekali. Yang pertama roh kita diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam perjalanan kita Allah mau supaya kita semakin hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun semakin mengalami perbaikan hidup. Untuk itulah apa yang disediakan Tuhan tadi yang ada dalam sorga. Ketika kita telah mengalami perbaikan itu,
maka segalanya akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Sampai kita berkata, inilah namanya di pihak Tuhan. Kita tidak pernah menyesali, kita tidak pernah menyesal kita mengambil keputusan untuk berada di pihaknya Allah. Karena kita telah mengalami betapa nikmat dan indahnya ada di pihak Tuhan. Kita akan kupas nanti. Jangan katakan di pihak Tuhan menjadi semuanya rata, beres, mulus, no. Terus perenungan akan keajaiban Allah menjadikan kita pribadi yang terkagum-kagum dan takjub akan tinggi dalam panjang dan lebarnya kasih Kristus yang tak terhingga itu. Kasih Kristus harus kita pahami, tidak terhingga. Lebarnya lautan saja, luasnya lautan saja sulit untuk kita jelajahi. Sulit untuk kita ukur, tapi yang pasti ukurannya ada. Tapi kasihnya Tuhan, rahmatnya Allah, yang selalu baru tiap pagi itu, tidak bisa diukur, tidak bisa diselami, hanya bisa dinikmati. Terus Allah tidak hanya berdamai dengan kita. Lewat kehadiran Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib, tidak berhenti Bapak Ibu Saudara hanya untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tetapi juga mengikat perjanjian dengan kita. Dan semua janjinya itu untuk kita. Semua include semua janji yang menurut kita ini janji yang biasa, janji yang sedang, janji yang luar biasa. Semuanya untuk kita. Maka ada ayat Alkitab begini Bu, Bapak Ibu. Begini Bu, kalau saya bilang seolah-olah saya di kaum Ibu. Ayat Alkitab begini, dari yang sedikit akan ditambahkan kepada yang ada, sehingga yang ada semakin banyak. Saya selalu bergumul dalam doa saya. Jangan Tuhan orang tadi yang sudah banyak, lalu kalau saya enggak setia, diambil yang dari saya ditambahkan kepada yang sudah banyak itu. Ada ayatnya. Berapa minggu lalu saya ketemu dengan seseorang yang baru berjumpa dengan Tuhan. Orang hebat. Lalu entah apapun caranya bisa kami berkomunikasi lalu ketemu. Saya diundangnya, kalau gitu Amang minum kopi kita. Saya masuk ke kantornya, ternyata dia sudah diaken di Selekta, GB Selekta. Dan dia sudah buka GBI di Sidikalang. Namanya Richard Lingga, pemborong besar, dua periode anggota DPRD Sumatera Utara. Di periode kedua dia harus masuk karena sesuatu. Dia tidak malu-malu menceritakannya. Tapi saya berpikir ketika dia cerita, saya sekarang ketemu dengan Tuhan. Saya dengar dia buka pelayanan di Sidikalang. Gedungnya besar. Lalu di hati saya tidak mau Tuhan.
yang terbelakang itu menjadi terdahulu. Hanya satu cara, saya harus mempertahankan. Kalau orang Batak bilang, tiup mana diho, unang mago tupalme. Ini adalah khotbah pendeta masa saya kecil, kurang lebih 45 tahun yang lalu. Saya berumur 3 tahun, khotbah itu saya dengar. Tiup mana diho, unang mago tupalme. Pegang apa yang ada padamu supaya pahalamu tidak hilang. Karena pahala kita bisa hilang, ditambahkan kepada orang yang sudah setia dalam pahalanya. Allah tidak hanya berdamai dengan kita sehingga dia menjadi ada di pihak kita. Tidak, tetapi mengikat perjanjian dengan kita dan semua janjinya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Ada yang dikelabui keraguan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan dalam 1 minggu ini. Berubah. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Ketakutan yang sama itu jangan engkau pelihara. Karena itu bukan janji dari Tuhan. Janji dari Tuhan adalah penyertaannya sempurna bagi kita. Sampai akhir hidup kita. Terus, sekalipun dunia begitu kuat, begitu kejam, begitu menakutkan, yang pasti sama-sama kita berkata, yang pasti garis merah, tulisan merah sama-sama kita serukan. Yang pasti Allah ada di pihak kita. Yang pasti Allah di pihak kita, ada di bagian kita, ada membela kita, ada menolong kita. Walaupun begitu kuat dunia ini bergelora, walaupun dunia ini begitu kejam dengan kegelapannya, walaupun begitu menakutkan, yang pasti apapun persoalan kita, Allah ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Maka tadi diawali, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Terus, yang kedua, apa yang kita katakan tentang semuanya itu? Kita mempunyai persediaan yang tidak terbatas. Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin diterangkan oleh Rasul Paulus, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Timbul pertanyaan dibuat, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan, harus kita catat bahasa yang menyebut bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bisa tidak mungkin kalau kita tidak bersama-sama dengan dia. Itu menjadi mungkin semuanya jika kita tetap bersama-sama dengan dia. Kebersamaan kita dengan dia menentukan seberapa banyak kita akan melihat, menyaksikan, mengalami janji-janji itu. Seberapa yakin kita akan setiap janji itu. Ditentukan apakah kita ada bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita bersama-sama dengan dia?
kita harus bergerak dengan hati kita. Tidak boleh bergerak dengan pikiran. Karena Allah, saya sering sampaikan, Allah sulit berkomunikasi dengan pikiran kita. Allah sangat sulit bekerja sama dengan pikiran kita. Tetapi ada hati nurani kita yang dilahirkan dengan bersih, benar. Itulah yang harus kita jaga supaya komunikasi kita tetap dengan Tuhan terjaga, terpelihara dengan baik. Coba diklik. Apa yang sudah dilakukan Allah untuk kita? Yang di atasnya harapan-harapan kita dibangun? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Renungkan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apa yang sudah dilakukan Allah? Ketika ada persoalan, jangan renungkan apa ya yang sudah diberikan. Apa ya yang sudah kudapat, berapa duit ya yang sudah kudapat. Enggak. Perenungannya jangan ke sana. Ketika kita lagi tersesat, lagi terhempit, lalu ada perenungan. Oh iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Karena ketika itu terus bergelora dalam hati pikiran kita, maka akan ada masuk aliran-aliran yang menyejukkan. Walaupun belum terjawab, walaupun belum ada jawaban itu di tangan kita. Tapi ketika kita mampu merenungkan apa yang sudah dilakukan Allah untuk saya. Oh, Allah telah melakukan hal yang besar, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak menolong aku? Mulai bergairah. Mulai bergairah. Mulai gairah kita mulai tumbuh. Gairah kita mulai bersemi di atas persoalan itu. Kenapa kita sering kali ketika kita ada pertanyaan apa yang sudah Tuhan lakukan, kita berfokus kepada hal-hal yang datang dari dunia ini. Sama sampaikan Bapak Ibu Saudara, karena orang tidak takut akan Tuhan pun ada yang kaya raya. Bahkan orang terkaya di dunia orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa kita membuat ukuran perlakuan Tuhan itu kepada kita ukuran dengan harta-harta yang ada di dunia ini. Terlampau kecil, terlampau picik kita melihat Tuhan. Apakah yang sudah dilakukan Allah untuk kita yang di atasnya harapan-harapan kita dibangun? Hanya ada satu jawabannya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Selesai. Begitu ini ada berterngiang-ngiang di hati pikiran kita. Maka transfer dari atmosfer sorga mulai memenuhi pikiran kita. Haleluya. Otak kita semakin disegarkan. Hati kita semakin didamaikan. Wow. Tuhan tuntun kita. Begini anakku, begini. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya bergumul dan berdoa berpuasa hari-hari ini. Untuk Tuhan memberikan hikmatnya kepada saya. Bagaimana saya melanjutkan sisa hidup yang mungkin tidak panjang lebar lagi. Mungkin hanya sebatas 20-30 tahun lagi. Hikmat Tuhan. Karena dunia akan semakin gelap. Maka untuk menghadapinya adalah kita membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Supaya kita jangan menjadi terpinggirkan dari rencana Tuhan. Terus,
Allah mengaruniakan secara cuma-cuma. Ia siap memberi, memenuhi kita dengan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 40 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Ingat, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Standar karunia Allah itu kepada kita harus tetap standar yang ada di dalam Kristus Yesus, bukan yang ada di sini kita. Apa yang ada di sininya Tuhan terhadap saya, itulah standarnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terus, siapakah yang akan, yang ketiga kita menang dari semua tuduhan. Apakah yang kita katakan dalam semuanya itu? Yang ketiga, saya menang dari semua tuduhan. Amin. Amin. Orang percaya sebenarnya harus merdeka dari setiap tuduhan-tuduhan yang dibangun oleh iblis. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Paulus selalu buat ada banyak pertanyaan dalam perikop ini. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, katakan amin. Siapa yang membenarkan kita? Jadi kebenaran kita bersumber dari Allah. Kebenaran kita bukan karena kompromi manusia. Kebenaran orang percaya tidak boleh karena kesepakatan manusia. Saya ulangi, kebenaran kita adalah siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Karena kalau kita membuat kebenaran kita sesuai dengan kesepakatan, pusing kita hidup ini. Kalau saya mencari kebenaran saya sesuai dengan kesepakatan kelompok tertentu, saya bisa pusing, bingung menjalankan hidup ini. Karena kelompok A mengatakan saya benar, kelompok B mengatakan saya salah, kelompok C mengatakan benar salah, abstain. Maka Paulus berkata, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jangan izinkan hidupmu dihukum oleh manusia. Sehingga engkau, ayo. Kau salah. Kalaupun ada orang yang mempersalahkan kita, jangan itu yang menjadi ukuran kita. Kita menang dari semua tuduhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Haleluya. Ada sering itu, bapak siapa kita buatlah jadi ini, datang istrinya. Cocok itu. Kalau istri pun yang menghalangi, jangan takut, yang penting Tuhan tidak menghalangi. Janganlah, masih tidurnya ngorok itu. Apa pula hubungannya ngorok tidur dengan itu? Kalau ada yang begitu, bacakan ayat ini. Kalau ada suami yang ditekan-tekan istri, sehingga enggak di sini itu, di pakamnya ini. Tapi hati-hati, bisa nanti dari Pakam Tanjung Merawa sampai ke Amplas Simpang Pos.
udah dekat. Jangan. Dan kalau ada yang bilang itu bertobat, dukung. Terus, siapakah yang akan menggugat? Adakah hukum Taurat yang mendakwa kita? Terus, adakah iblis, si pendakwa memanipulasi kita? Yang siang malam bergerilya melemahkan iman kita? Hati-hati. Yang repotnya Bapak Ibu Saudara, iblisnya nggak bisa dilihat mata, tapi ada. Jangan pula kita bilang, enggak ada iblis, enggak ada. Itu si Panggaron namanya. Masih ada iblis? Ada. Tapi jangan cepat-cepat hanya mempersalahkan iblis. Inilah gara-gara si iblis ini. Padahal si iblis ini udah dari dahulu kala udah salah. Ini semua salahnya iblis ini. Iya, salahnya iblis. Masa kita ikuti salahnya iblis? Di keluarga suami istri, itulah dia cerita ibu itu, itulah dia si iblis ini. Suka kali mengganggu kami sama bapak siapa. Ya, jadi gimana? Ya bapak siapa jadi-jadian. Yang disalahkan si iblis. Padahal Inata itu, enggak di sini Tanjung Merawan ini. Inata itu, yang disalahkan si iblis. Padahal cara cakapnya pun sudah macam-macam, cara lihatnya pun sudah tajam kali. Lebih tajam daripada melihat uang 100.000. Kalau ini diamplas. Adakah iblis si pendakwa memanipulasi kita? Tugasnya menipu Bapak Ibu Saudara. Yang siang malam bergerilya dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, mengalah-alahi calon anggota dewan, dari sana ke sana. Dari warung ke warung. Tapi kalau kita tetap ada di pihaknya Kristus, di pihak Allah, walau segerilya apapun dia, kita akan tetap berkata, keluargaku lebih dari pemenang. Keluargaku lebih dari pemenang. Hidupku lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Hidupku lebih dari pemenang. Iya. Terus kita harus menjawab semua tadi itu. Kita harus menjawab. Sama-sama kita jawab. 2 ya. Kita harus menjawab 1, 2. Saya pasti menang. Oh luar biasa. Saya pasti menang. Saya bukan mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan lah itu mau berubah. Ya mudah-mudahan lah. Katakan, oh berubah. Aku bangga kali. Luar biasa. Di komsel kami, di area kami. Puluhan tahun. Sampai kami berpuasa. Kami berpuasa 10 tahun lalu. Jawabannya sekarang. Saya ketika dengar itu saya menangis dalam doa saya. Tuhan Engkau dahsyat. Haleluya. Ada pasangannya yang masih 1-5, sekali datang 5 kali absen. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya pasti menang. Katakan. Tapi ingat ya, ketika diperhadapkan dengan angin puting beliung lewat pasangan itu, jangan pula kamu atur kuda-kuda. Gak tahu kau buru apa ini? Jangan tanya, masa gak tahu dia buru apa? Mulai pacaran, mulai tanya buru apa lah kamu dek? Yang diingat, saya pasti menang. Jangan negatifnya, saya pasti menang. Dus. Tidak.
mermudari bibirnya mata jawaban. Ih. Di jalan Hana Sutionnya nih. Saya pasti menang. Kemenangan orang percaya itu bukan karena tanpa masalah. Kemenangan orang percaya itu bukan karena tanpa persoalan. Kemenangan orang percaya itu bukan karena tanpa problema. Tapi kemenangan orang percaya mampu mengalahkan masalah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah? Aniaya mungkin belum ada ini. Udah ada aniaya? Tapi itu ada, pasti datang. Yang ada sekarang apa? Oh, kelaparan Pak. Ya pasti pernah lah kita lapar, masa kenyang terus? Kalau kenyang terus kapan kita kerjanya? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Saya udah jelaskan tadi semua satu perikop itu. Itu penjelasan Paulus bagaimana sebenarnya yang ada situasi yang dia hadapi, dia lihat, dia alami. Terus, Mengapa kita harus berkata saya pasti menang? Karena Kristus telah mati, bahkan lebih lagi bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang siap membela saya. Haleluya. Dia mati, setelah dia mati bangkit, dan setelah dia bangkit naik ke sorga. Siap membela saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Maka bagaimana supaya pembelaan itu bisa nyata? Buatlah dirimu menjadi pribadi yang layak dibela. Amin. Di mananya pembelaan Tuhan ini? Di mananya? Gembala Komsel di mananya pembelaan Tuhan ini? Padahal dia nggak sadari dirinya nggak layak dibela. Untung nggak di sini di Simpang Pos. Bangun dirimu, pribadimu, hidupmu, caramu menjadi pribadi yang layak dibela oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Karena dia mati, bangkit, naik ke sorga yang siap membela kita, siap menolong kita. Tapi mari kita belajar, mari kita tetap belajar dan bahkan kita paksa diri kita untuk layak dibela. Mengalami kemenangan. Dalam satu kasus Bapak Ibu Saudara, ada pihak hukum disebut pembela atau pengacara. Pengacara itu akan pelajari, ini si A, kira-kira berapa persen lah ini ya bisa kubela untuk mengalami kemenangan. Dia tahu itu. Pengacara aja tahu. Apalagi Tuhan. Mari kita latih diri kita ini. Dalam segala persoalan tidak apa-apa Tuhan membelaku. Tapi kita ajari juga diri kita, latih diri kita untuk menjadi pribadi, menjadi gaya hidup yang layak dibela oleh Bapa di surga. Haleluya. Terus, dalam segala sesuatu yang dialami oleh orang percaya dalam maut sekalipun haruslah memiliki keyakinan yang kuat sehingga mampu dan yakin bahwa saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bukan dalam 2-3 perkara. Sudah dicatat semua perkara. Dalam segala perkara kita lebih dari pemenang. Pernah saudara melihat pemenang? Paling tidak saya dulu SMP ada satu kelas saya pemenang lari 100 meter.
Wuh, cepatnya luar biasa. Tapi kita dicatat lebih dari situ. Siapa yang sekarang terkenal, Pak Hans, pemenang yang terkenal lah sekarang di dunia apalah itu? Siapalah kira-kira yang kami ingat? Siapa? Usain Bolt, pelari. Yang Bapak Ibu ingat? Enggak ada aku ingat Pak, karena aku enggak pernah nonton. Ditontonnya aku sering. Kalau ada yang tahu dan ingat, kita lebih dari situ. Haleluya. Bayanginlah kalau saya masa-masa Mike Tyson, wih, sekali tumbuh bisa KO. Saya lebih dari Mike Tyson, tapi bukan tumbuhannya. Mental kita lebih dari pemenang yang ada di dunia ini. Bukan mental kerupuk. Tapi enggak tahu kenapa dibilang, karena adanya kerupuk keras sekali. Dihil-hil, enggak pecah-pecah. Kerupuk apa itu yang bulat gini? Kerupuk apa namanya? Kerupuk mie. Ada di situ di tengah-tengah, susah kali digigit. Kok dibilang mental kerupuk? Padahal kerupuknya itu. Kita ini harus bermental kerajaan. Bermental sorga, haleluya. Amin. Pantang menyerah. Pantang kita mundur. Kita kalahkan statement dari PP. Sekali layak terkembang, surut kita berpantang. Sekali cinta Tuhan, teruslah cinta Tuhan dan tambahkan dan tambahkan dan tambahkan. Haleluya. Terus, segala tuduhan yang dibangun atas dasar siasat iblis tidak akan mampu mempengaruhi perjalanan kita. Katakan amin. Jika tetap menghadapinya dengan firman Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus selesai puasa, maka dia berhadapan dengan iblis. Kaukah anak Allah itu? Iya. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Yesus menghadapinya dengan apa? Firman. Ada tertulis. Kau kan sudah lapar. Ada yang lapar di sini? Ada. Tapi manusia bukan hanya hidup oleh roti, oleh firman. Kata firman. Kita seringkali menghadapinya langsung terkecoh. Dikit-dikit enggak ada. Kemana lah ya? Pinjaman kemana lah ya? Tuhan tolong tunjukkan pinjaman. Enggak mau aku kata Tuhan. Enggak pernah kita ngaku, Tuhan aku butuh Tuhan. Kita hadapi dengan firman. Kita hadapi dengan kebenaran. Haleluya. Terus, semua permasalahan, beban, kepahitan, atau apapun bukanlah penyebab atau bukti dari berkurangnya kasih Kristus atas orang percaya. Semua permasalahan, beban, kepahitan, atau apapun itu bukanlah penyebab atau bukti dari berkurangnya kasih Kristus kepadamu. Jangan katakan, udah berkurang kasih Allah sama aku. Saya mau sampaikan, dengar baik Bapak Ibu, kasih Allah enggak pernah berkurang. Enggak pernah berkurang. Kasih Allah itu kekal tetap, porsinya tetap, timbangannya tetap. Semua bilang Bapak Ibu Saudara, dengar baik, dalam satu persoalan, di dalamnya include ada jalan keluar. Kalau ini persoalan itu, ini ada sekian lembar, mungkin ini ada 7 lembar, 6 lembar persoalannya, yang pasti 1 lembar ada jalan keluarnya. Ingat itu. Masalahnya yang 1 lembar itu enggak mau kita bukanya.
Karena kita fokus kepada yang 7 lembar. Persoalannya yang 7 lembar di halaman 1 sampai 7. Halaman ke-8 enggak kita buka. Padahal itu jalan keluar. Buka jalan keluar itu ada. Saya ulangi, dalam persoalanmu itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang punya persoalan di dalamnya itu ada jalan keluar. Buka. Buka mata rohanimu. Buka. Bagaimana engkau membuka mata rohanimu? Lipatkan kakimu, lipatkan tanganmu, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, buka lembaran ke-8 anakku. Di situ ada jalan keluarnya. Oh. Kita pasti Ya, dalam setiap persoalan ada jalan keluar. Iya. Terus masih ada? Ini, perhatikan ini. Ketika Paulus berdialog dengan Tuhan. Di ayat 8 coba bacakan Pak Hans, ayat 8-nya. Bisa tampilkan ayat 8-nya? Ketika Paulus berdialog dengan Tuhan tentang duri dalam daging. Ya. Siapa katanya? Enggak tanggung-tanggung loh, jelas utusan iblis. Utusan dari itoknya suami pun bisa kadang ngeri. Sudah datang. Berarti telepon tadi bapak siapa sama itoknya. Habis laku ini. Iya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jalan keluarnya apa? Kita lihat. Coba masuk. Terus? Iya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku kata Tuhan menjadi apa? Bukan hanya ada, bukan hanya hadir, tetapi ayat ini berkata menjadi sempurna. Terus? Ini jalan keluarnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku kata Paulus. Yuk. Ada jalan keluarnya kan? Haleluya. Amin. Seringkali tanpa kita sadar, kita anggap kita super power supaya duri itu dicabut dalam nama Yesus. Duri pergi, dalam nama Yesus duri pergi. Lalu kita ketika tidak duri itu pergi kita menyalahkan Tuhan. Kita enggak ingat ayat ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun. Turun. Menaungi aku. Dahsyat. Haleluya. Amin. Kalau persoalan itu menjadikan kuasa Kristus menjadi turun atas kita. Lalu apa yang kurang Bapak Ibu? Sampai sekarang ini masih para teolog masih berbeda-beda. Duri dalam daging Paulus itu belum jelas. Tapi yang pasti duri dalam daging gak enak itu. Betul gak? Kalau kita makan ikan basa merah itu kan durinya sikit aja dicucuk sakit kali. Belum tinggal di dalam. Kalau ada yang masih tinggal di dalam duri itu Bapak Ibu Saudara. Jangan, gak usah pikirkan itu. Ini pikirkan. Kuasa Tuhan nyata dalam kelemahanku. Haleluya. Terus terakhir, masih ada? Bapak Ibu Saudara, tampilkan Pak ayat tadi
Ayat 37 kita bangkit berdiri. Ayat 37. Tim worship leadernya boleh maju. Ayat 37-nya. Ini kita ikrarkan bersama dengan iman, dengan hati, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 2, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman. Katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan, amin, aku tidak akan menyerah ya Tuhan, meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam rencana. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Imani, kita punya Tuhan yang besar. Kemenangan bagian kita. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami hidup karena percaya akan setiap kebesaran-Mu. Haleluya. Selalu ada di dalam-Mu.
katakan amin. Meski Haleluya. Amin. seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Imani engkau punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imanku percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat, Kau besar dalam hidup kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Besarlah Kau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Oh, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada-Mu. Kami serahkan hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Sungguh kami percaya hanya kepada-Mu. Sungguh kami percaya hanya kebesaran-Mu. Haleluya. Ya radalaya sanalama, saradalaya sikatakarada. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu
Kuasamu lebih dari segalanya. Kau terlebih besar di hidup kami. Kau amat besar. Haleluya. Haleluya. Kami berharap kepadamu, percaya kepadamu Tuhan. Janjimu setia, janjimu ajaib. Kami hidup oleh karena percaya. Kami hidup oleh karena janjimu. Kemenangan bagian kami, kemenangan bagian hidup kami, kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan bagi kami. Kemenangan darimu bagian kami. Kami ada di pihakmu Tuhan. Kami ada di pihakmu Bapa. Kami hidup karena percaya. Kami hidup karena percaya kepada kebenaran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami lebih dari orang-orang yang benar. Kami lebih dari orang-orang yang benar. Kemenangan kami ada di dalam Tuhan. Kemenangan kami ada bersama dengan-Mu, ya Allah kami. Bangkitkan Tuhan, Kau yang membangkitkan setiap roh kami, untuk kami mengenal Tuhan lebih benar. Haleluya.
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap mari sama-sama kita angkat tangan kita nyatakan Bapak Ibu Saudara. Segala dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya. Tetap percaya, haleluya, tetap percaya Tuhan setia, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Haleluya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung oleh karena kekuatan dari Tuhan. Oleh karena Yesus ada dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami tanggalkan segala pikiran kemampuan manusia. Tapi hari ini kami mau komitmen ya Tuhan. Kami mau hanya dengan kuasa Tuhan kami boleh menang. Dan segala situasi, segala kondisi hidup kami hari-hari ini, kami katakan pagi ini, kami adalah orang yang lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa yang sudah Kau berikan dan kami terima pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu bukan hanya kami dengar, tapi merema, bertumbuh dan berbuah. Dan kami melakukannya, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Selama kami mengiring Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau pakai menyatakannya bagi kami. Urapan-Mu dari sorga sempurna dalam kehidupan hamba. Kau pakai dimanapun dia berada. Berkati seluruh aktivitas pekerjaan keluarga hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan pada hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Baik, kita akan mendengarkan, mungkin ada di antara kita dipercayakan melalui karunia-karunia khusus untuk boleh disampaikan, kami persilahkan. Ya, kalau belum ada mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Yang sudah mempersiapkan, kita angkat persembahan kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah Tuhan, buat segala penyertaan pimpinan Tuhan, terkhusus selama sepanjang minggu ini kami sungguh melihat kebaikan kemurahan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan melalui ibadah ini seluruh umat Tuhan akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami beri ini Tuhan sehingga menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberi, berkati berlipat kali ganda. Berkati juga yang belum bisa memberi. Kami percaya di waktu yang akan datang kami bisa memberikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dari
perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Bahkan wajibnya Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, tunjuk kawannya, katakan kamu lebih. Kamu lebih. Sekali lagi, katakan saya lebih. Saya lebih. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman kita selama seminggu ke depan. Baik, demikianlah pengumuman kita selama seminggu ke depan. Jadwal ibadah kita selama seminggu ke depan, mari kita sama-sama perhatikan. Ada pengumuman tambahan? Ya, rapat panitia Natal BFM tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 22 Oktober 2023, hari ini pukul 12.30 setelah ibadah kedua nanti. Tempat di gedung GPI Haleluya. Diundang untuk hadir gembala sidang dan wakil gembala sidang, penatua, diaken, gembala area, gembala komsel, kadep ibadah raya dan para kadip departemen ibadah raya, kadep youth, kadep remaja, dan kadep gereja anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada namanya tertera di sini sebagai struktur di gereja kita, boleh ingat nanti setelah ibadah kedua kembali ke gereja kita ada rapat Panitia Natal BFM tahun 2023. Selanjutnya, pertemuan tim pelayan ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Waktu pukul 7 malam bertempat di GP Haleluya. Semua pelayan ibadah raya wajib hadir. Mari mempersiapkan waktu dengan baik agar bisa hadir di waktu yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pelayan tim ibadah raya, diingat nanti kita ada pertemuan bulanan kita di bulan Oktober. Mari kita atur waktu kita untuk boleh hadir tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir tidak terpantau aser, namanya tidak terdaftar, tapi pertama kali hadir ibadah bersama dengan kita, boleh lambaikan tangan. Ya, belum ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Shalom. Mana pemenang tapi suaranya seperti bukan pemenang. Shalom. Shalom. Iya harus dong semangat supaya nampak itu pemenangnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, nanti bagi yang sudah diumumkan bahwa ada kadep datang jam 12:30, kita akan pertemuan panitia Natal nanti sebentar supaya kita bisa menentukan di bulan 12 pada tanggal berapa, jam berapa akan kita adakan kegiatan-kegiatan Natal kita. Jadi saya kena percaya bagi semua yang ada tercantum di pengumuman, nanti 12:30, sebelum 12:30 sudah bisa kita hadir di tempat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tadi pengkhotbah bilang jika Allah di pihak kita, siapakah? Bagaimana Allah di pihakmu? Salam.
Bagaimana Allah di pihak kita? Hidup dalam kebenaran. Amin. Ayo salam samping kiri kananmu. Eda, Lae, Ito, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Semangat. Amin. Coba lihat wajahnya, pandang wajahnya. Kalau penuh dengan kebenaran pasti senyum. Yang tidak senyum itu berarti tidak penuh kebenaran. Bukan itu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Iya, jika Allah di pihak kita, bagaimana Allah dalam pihakmu? Hidup dalam kebenaran. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar dengan iman kami Tuhan, membawa besar kasih anugerah Tuhan bagi kami semuanya. Berlimpah melimpah besar kasih Tuhan bagi kami. Semakin hari bukan semakin berkurang Tuhan, tapi cinta kasih anugerah Tuhan bagi kami semakin hari semakin bertambah Tuhan. Kami bermegah di dalam sukacita di dalam Tuhan. Kami bermegah dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kami percaya, kami juga bersukacita bahwa kami adalah umat-umat Tuhan, pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan iman bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan bela. Di dalam segala apapun problema hidup kami, kami yakin Tuhan terus membela hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kalau kami adalah umat-umat pemenang. Kami yakin dan percaya umat Tuhan GPI Haleluya Simalingkar semua sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kaum bapa dimenangkan, kaum ibu juga dimenangkan, dan semua anak-anak kami dimenangkan di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kami percaya keluarga-keluarga kami ada Tuhan terus menyertainya di dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan kami, usaha kami, masa depan anak cucu kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu bagi hidup kami terus akan berlanjut sampai Engkau panggil kami yang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan terus hidup dalam sukacita-Mu. Kami akan terus hidup dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan hadir di setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih.
Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pulang dari tempat ini menuju ke rumah kami Bapak. Sampai di rumah kami tanpa kekurangan satu apapun. Dan sepulang dari tempat ini kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Dan sampai kami di rumah kami merasakan ada suasana surga di rumah kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha datang kepada kita. Di dalam nama Yesus yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.